Saya percaya kita rindu datang setiap hari Minggu karena firman Tuhan. Dan saya ingin membawa satu tajuk. Kita nyanyikan juga, ada dalam lirik lagu yang kita nyanyikan, kerajaan yang tidak tergoncangkan, the unshakable kingdom. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan saya mau membaca dari surat Ibrani. Ini surat, ini bukan bahasa Ibrani. Surat Ibrani bab yang ke-12 dari ayat 18. Coba kamu cari dulu teks. Ibrani 12 dari ayat 18. Saya beri sedikit introduksi, sebab surat ini bukan senang dipahami kalau saudara tidak mengerti akan latar belakangnya. Disebut surat Ibrani karena ditujukan kepada Hebrews, kepada orang-orang Yahudi yang fasih berbahasa Ibrani, bahasa ibunda mereka. Jarang ada surat seperti dalam Perjanjian Baru, sebab kebanyakan ditujukan kepada jemaat yang berbahasa Yunani di seluruh kerajaan Romawi yang diinjili oleh Rasul Paulus. Tetapi surat Ibrani ini khas ditujukan mungkin orang Yahudi yang masih menetap di Yerusalem, yang fasih dengan bahasa ibunda mereka, Hebrew atau bahasa Ibrani. Saya bacakan dari ayat 18 bab yang ke-12. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kegelapan dan angin badai. Penulis surat Ibrani ini sedang menceritakan peristiwa di mana Tuhan datang di atas gunung Sinai dengan api yang menyala-nyala, dalam kegelapan dan angin badai. Ayat 12, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengar memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilepari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, pemandangan seluruh gunung Sinai. Sewaktu Tuhan datang mau menyatakan sesuatu kepada umatnya yang berkumpul di kaki gunung Sinai. Mungkin tahun yang kedua penggembaraan mereka setelah terlepas, dimerdekakan dari perhambaan dari negeri Mesir menuju tanah perjanjian. Genap 1 tahun mereka singgah di kaki gunung Sinai. Tuhan mau memberikan hukum Taurat. Tuhan mau masuk dalam suatu perjanjian dengan mereka. Dan amat dahsyat tanda-tanda di atas gunung sampai di kaki gunung. Mereka dengar bunyi sangkakala, mereka dengar bunyi yang begitu kuat sehingga mereka takut. Mereka memohon supaya biarlah orang lain yang pergi. Mereka suruh Musa yang pergi. Namun firman Tuhan mengatakan di sini ayat 21, sangat mengerikan pemandangan itu sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Luar biasa. Ini rumusan kedatangan Tuhan di Gunung Sinai yang tercatat dalam Keluaran bab 19. Ayat 22. Perkataan ini sangat penting. Tetapi there is a but. Dalam bahasa Yunani ya, Allah. Ini bukan Allah, bukan A-L-L-A-H, tetapi alpha, lambda, alpha. Allah. Dalam bahasa Yunani adalah the strong but. Satu kontra atau kontras yang kuat. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion. Dahulu kala perjanjian lama, mereka ingat kembali kedatangan Tuhan di atas gunung Sinai. Tetapi penulis surat Ibrani mengatakan, bagi Anda, bagi kamu yang percaya Yesus, kamu sudah datang di Bukit Sion. Perhatikan,
7-8 perkara mereka mendatangi apa yang Tuhan telah janjikan kepada mereka. Pertama, Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang yang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, kepada darah pemercikannya yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Saudara, senarai hal-hal yang disebut oleh penulis surat Ibrani. Tidak tahu siapa yang menulis surat Ibrani. Saya rasa bukan Paulus, bukan rasul-rasul yang kita kenali dalam kanon perjanjian baru, tetapi seorang penulis, namun diterima sebagai firman Tuhan dalam kanon perjanjian baru. Saudara dan saya adalah umat percaya. Saudara dan saya adalah umat percaya kepada Tuhan Yesus yang merupakan pengantara perjanjian baru. Perjanjian lama dimeteraikan oleh percikan darah haiwan di kaki Gunung Sinai. Perjanjian baru dimeteraikan oleh pemercikan darah anak domba, Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Dengan maksud umat di bawah perjanjian baru jauh lebih mulia, jauh lebih berbahagia berbanding umat perjanjian lama. Sebab darah haiwan tidak mungkin menyucikan dosa manusia. Sehingga kedatangan Yesus Kristus kali yang pertama, dilahirkan sebagai manusia, ditentukan Allah menjadi juru selamat umat manusia yang percaya kepadanya. Kenapa Bukit Sion? Wahyu 14 ayat 1 mengatakan, waktu kedatangan Tuhan Yesus, dia bersama 144.000 akan berdiri di atas Bukit Sion. Kedatangan Yesus dari awanan, dari surga. Kita diangkat di awanan, bukan di situ lama-lama. Apa kita buat di awan-awanan kan? Kita akan turun menyongsong Tuhan. Tuhan turun ke kota Yerusalem, berdiri di Bukit Sion. Bukit Sion adalah satu gunung di timur kota Yerusalem, di mana terletaknya bait suci yang dibangunkan oleh Salomo dan kemudian dibangunkan oleh Zerubbabel, kemudian diranapkan oleh tentara Romawi tahun 70 Masehi. Bahkan 2000 tahun yang lalu sampai hari ini belum ada bait suci yang terletak di atas bukit atau gunung Sion. Saudara, kalau ada orang bernubuat tahun depan pengangkatan itu palsu, itu jangan percaya. Dengan lebih baik-baik, mungkin kamu, wah Pastor Tony ya, yakin dia bernubuat gitu. Tidak. Sebab Yesus mengatakan, sebelum langit dan surga lenyap, segala yang tertulis dalam kitab-kitab suci akan digenapi. Di antara yang belum digenapi adalah pembangunan semula bait suci di kota Yerusalem. Sekarang belum ada kan? Belum ada. Jadi jangan cepat-cepat tumbuh di gunung kedatangan Yesus kedua kali. Jangan percaya, sebab banyak ini viral TikTok. Baru saya terima ada seorang gadis muda. Dia katakan, wah itu angka 7, cantik loh, nomor 7. 2027 lah kita akan angkat, kata dia. 2 tahun dari sekarang. Jangan jual rumah, jangan jual ladang, jangan berhenti sekolah, teruskan saja. Saya bukan mengatakan kita tidak merindukan kedatangan. Kalau Tuhan datang esok hari pun, kita siap sedia menyongsong kedatangan Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengatakan segala sesuatu akan digenapi. Di antara tandanya adalah pembangunan bait suci di Yerusalem. Di sini bicara tentang yang rohani. Pada akhir pembacaan kita akan tahu bagaimana kita mengecapi, bagaimana kita datang kepada Bukit Sion adalah melalui penyembahan. It's true worship. Kita mengecapi janji-janji Tuhan yang belum digenapi pada hari ini atau sekarang atau kini, tetapi melalui penyembahan
the future we can experience in the present. Yang Tuhan janjikan kita akan berdiri bersamanya di Bukit Sion, kita boleh alami melalui penyembahan. Tadi saya nyanyi kerajaan tidak tergoncangkan. Roh saya macam sampai sudah di sorga, tahu kan? Oh, saya mengacapi itu. Saya percaya janji Tuhan. Sehari ada janji Tuhan. Ada suatu hari yang ditentukan Tuhan yang disebut hari Tuhan. Tuhan akan mengangkat kita. Kita akan masuk dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, disebut oleh Yohanes dalam Wahyu bab 21. Tapi penulis Ibrani mengatakan kamu sudah dapat sekarang. Bukan tunggu sampai Tuhan Yesus datang atau Yerusalem sorgawi, melalui penyembahan. The future is made real or manifest in the present. Apa yang akan datang, yang dijadikan Tuhan Yerusalem surgawi, kediaman Allah dengan manusia, kita boleh alami sekarang melalui roh, khususnya melalui penyembahan. Begitu penting kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. 7 bulan lebih saya sudah melayani sebagai pastor sidang di SID Beverly Hills. Dan di antara saya rasa cabaran utama saya adalah supaya seluruh pujian penyembahan semakin mantap secara teologi, semakin memahami kebenaran firman Tuhan. Sebab penyembahan kepada Bapa didasari dalam apa? Atau dengan apa? Kita menyembah Bapa. Can you put inside the yeah. Penyembahan Bapa itu adalah dalam roh dan kebenaran, in spirit and in truth. Tidak mungkin penyembahan kita berkenan kepada Tuhan kalau kita tidak berpandukan apa yang Tuhan nyatakan melalui firman. Kita harus bertumbuh. Itulah sebabnya saya berusaha untuk menulis beberapa buku tafsiran. Saya ada terbitkan surat Galatia, sebahagian Injil Yohanes, baru start sedikit saja. So kita ada 60 anak kita. Tapi Galatia merupakan dasar Injil. Dan Injil Yohanes sangat penting memperkenalkan kita siapa Tuhan Yesus. Bab 1 pun ada 8 gelar Yesus. Bab 1 Injil Yohanes ada 8 gelar Yesus, supaya kita mengenal Yesus dengan lebih dekat. Saudara, kepada ribu-ribu malaikat, saudara. Kadang-kadang waktu tarian rebana itu dipersembahkan, seolah-olah penari rebana mewakili ribu-ribu malaikat itu. Macam tadi, kamu ada apa itu? Itu tarian kipas. Tadi itu lelaki 3 orang, merah-merahan itu, macam gunung Sinai, api-api sana. Haleluya, kan luar biasa. Kita datang kepada beribu-ribu malaikat. 1 Korintus 11 mengatakan harus tertib lelaki dengan wanita sebab karena malaikat. Malaikat hadir di tengah-tengah ibadah itu melalui penyembahan. Dalam roh kita kecapi itu suatu kumpulan yang meriah. Kamu lihat orang yang masuk gereja 2 jam murung saja kayak itu. Dia belum mengecapi lah yang disebut suatu kumpulan yang meriah. Bersukacita, saudara. There is still tomorrow, and God is in control. Sangat mendorong iman kita. Meskipun angin badai melanda, climate change, perang sini sana, inflasi, hyperinflation, macam-macam akan datang melanda dunia ini. Tetapi Tuhan Yesus, anak domba, Dia yang diberi kuasa untuk membuka 7 meterai kitab, gulungan kitab akhir zaman. Setiap peristiwa yang akan melanda dunia ini, Jesus Christ is in control. Bila Dia membuka meterai, maka terlaksana atau digenapilah nubuatan akhir zaman. Itulah sebabnya, saudara, kita mungkin ataupun kita dimampukan untuk bersukacita
Jangan bersuka cita hanya bila kita dapat berkat.